Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Harapan ibu kalian baik-baik saja, sehat, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, pada hari ini ada pembelajaran untuk kelas 11, yaitu mata pelajaran penataan produk. Dan kali ini yang akan kita bahas itu adalah bab 2 tentang atribut, spesifikasi, karakteristik produk. Oke, kita mulai tentang ruang lingkup produk. Yang pertama kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan produk. Nah, mungkin kalian pernah mendengar apa sih kata produk itu, ya. Nah, oke, baik, perhatikan ya. Di sini ibu akan membacakan dulu produk menurut beberapa definisi. Yang pertama adalah produk menurut ilmu bisnis, gitu ya, yaitu barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Kemudian yang keduanya, dalam ilmu marketing, produk artinya apapun yang dapat ditawarkan ke pasar dan dapat memuaskan keinginan serta kebutuhan konsumen. Nah, yang ketiganya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, produk dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang dibuat dan ditambahkan gunanya atau nilai dalam proses produksi menjadi hasil akhir dalam proses produksi itu. Nah, oke, kita lanjut ya, pengertian produk menurut para ahli. Yang pertama, menurut Philip Kotler, nah, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Ya, lanjut yang keduanya, menurut Stanton, produk adalah kumpulan dari atribut yang nyata atau tidak nyata, termasuk di dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas, dan merek, ditambah dengan jasa dan reputasi penjualannya. Oke, lanjut yang ketiga, menurut Ciptono, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Oke, lanjut yang keempat, menurut Swasta dan Irawan, produk adalah suatu sifat yang kompleks, baik yang dapat diraba maupun tidak, termasuk bungkus, warna, harga, prestise perusahaan, pelayanan pengusaha dan pengecer yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Nah, itu menurut para ahli. Baik, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan kesimpulannya tentang pengertian produk. Menurut Ibu, produk secara singkat adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, produk tersebut tadi dikatakan barang dan jasa. Jadi produk itu ada produk barang, ada produk jasa. Maksudnya kalau produk barang itu ada wujudnya. Misalnya ini sebuah pulpen, ya, ada wujudnya, bisa dilihat, bisa diteliti, bisa diraba. Sedangkan produk jasa ada tetapi tidak berwujud, tetapi tetap bisa memuaskan konsumen. Contohnya misalnya pelayanan servis, itu juga sama dikatakan produk. Transportasi, jasa perhotelan, dan lain sebagainya. Oke, menurut Ibu, pengertian produk secara luas adalah segala sesuatu yang bersifat kompleks, baik yang dapat diraba maupun yang tidak dapat diraba, termasuk warna, kualitas, merek, bungkus,
prestise dan juga pelayanan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli atau konsumen, atau juga bisa dikatakan pelanggan. Nah, itu kesimpulan tentang pengertian produk menurut Ibu. Oke, kita lanjut materi berikutnya ya, adalah tingkatan produk. Tingkatan produk itu ada 5 poin. Yang pertama, core benefit ya, artinya manfaat yang dibutuhkan. Artinya manfaat yang dibutuhkan oleh konsumen ya, manfaat yang dibutuhkan oleh konsumen. Contohnya misalnya lagu. Di masyarakat kita lihat misalnya pertunjukan, ada hiburan dangdut misalnya, karaoke dan lain sebagainya. Nah, yang dibutuhkan oleh konsumen itu adalah hiburannya ya. Nah, dengan melihat penampilan seorang penyanyi ya, dengan seninya, dengan suaranya, nah yang itu artinya bisa memuaskan kepuasan daripada konsumen tersebut ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah basic produk. Nah, yang dibutuhkan di sini atau yang diperhatikan di sini adalah masalah bentuk dasar suatu produk. Misalnya ya, contohnya misalnya bisnis perhotelan ya, gedung hotel yang megah dan memiliki beberapa ruangan dan bisa disewakan kepada tamu-tamu yang akan menggunakan jasa tersebut. Dalam artian konsumen atau para tamu itu dapat menikmati gedung hotel yang megah tersebut. Oke, kita lanjut yang ketiga ya, expected product. Nah, artinya atribut dan kondisi produk yang diharapkan. Jadi artinya begini, seorang tamu atau para tamu yang datang di gedung atau di hotel, nah menginginkan kepuasan tentang kondisi daripada produk yang dibelinya, termasuk fasilitas-fasilitas yang ada pada gedung perhotelan tersebut. Misalnya ruangannya banyak, kemudian keadaan ruangannya bersih, tertata dengan indah. Nah, itu akan merupakan kepuasan bagi konsumen. Itu sangat diharapkan sekali oleh konsumen. Oke, lanjut yang keempat. Yang keempat itu adalah augmented products ya. Nah, artinya pembeda antara produk pesaing dengan produk badan usaha. Artinya pembeda produk yang lain dengan produk yang kita hasilkan. Artinya kita yakin bahwa produk yang kita hasilkan itu lebih unggul daripada produk pesaing kita. Itu maksudnya ke sana. Contohnya misalnya ada fasilitas tambahan seperti tadi saya katakan, di gedung hotel itu memiliki beberapa ruangan yang bersih, nyaman, indah, tertata dengan bagus. Nah, di sini untuk meyakinkan bahwa produk itu lebih unggul daripada yang lain, maka kita harus menyediakan fasilitas tambahan. Misalnya di ruangan tempat tidurnya itu sudah disediakan televisi, sudah disediakan lemari es, misalnya kulkas ya. Kemudian juga sudah disediakan telepon di situ, servis yang sangat memuaskan. Misalnya check in, check outnya juga itu dilayani dengan cepat, tidak bertele-tele. Oke, lanjut. Sekarang yang kelima ya, yaitu potential products ya. Potential product itu artinya kemajuan dari produk
produk inti yang tadi, produk tambahan ya. Nah, sekarang yang poin yang kelimanya adalah kemajuan dari produk tersebut. Misalnya ada handuknya, ada sabun cuci dan kebutuhan mandi dan lain sebagainya sudah ada. Kemudian ditambah lagi dengan ada penataan yang baik, ada bunga juga, ada AC-nya juga, kemudian juga ada yang lain-lainnya, plus ditambah fasilitas yang lebih bagus lagi untuk mengikat konsumen tadi. Nah, maka jelas konsumen atau para tamu yang datang ke sana itu akan puas ya. Kalau misalnya tamunya itu sudah merasakan kepuasan, nah maka tamu tersebut akan ketagihan, dan harapan kita sebagai pengusaha, tamu tersebut menjadi pelanggan yang akan datang secara terus-menerus. Oke ya. Nah, itu mengenai tingkatan produk. Kita lanjut dengan materi berikutnya. Nah, hierarki produk itu ada 7 item ya. Yang pertama adalah niche family. Niche family itu merupakan kebutuhan inti ya. Kemudian yang keduanya adalah produk family, adalah seluruh kelas ya produk. Nah, di situ harus kita layani dengan baik, disesuaikan dengan kelas. Artinya kalau misalnya di masyarakat itu kan ada kelas sosial masyarakat ya, ada kelas yang elit, yang menengah, yang lemah. Nah, kita bertindak sebagai seorang pengusaha harus bisa melayani ketiga tingkatan masyarakat tersebut dalam arti masalah penghasilannya. Jadi kita harus bisa menyediakan produk untuk masyarakat yang ekonominya mewah, elit. Juga kita harus bisa menyediakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ekonomi menengah, dan juga kita harus siap melayani kebutuhan masyarakat yang ekonominya lemah gitu. Jadi kita harus siap melayani ketiga tingkatan tersebut, itu maksudnya. Oke ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya, yaitu item produk ya. Item produk itu merupakan kebutuhan produk oleh masyarakat atau konsumen. Nah, itu kita harus bisa menyediakan berbagai macam item ya, item daripada produk tersebut. Misalnya satu merek ini ada varian-variannya gitu ya. Gitu. Jadi harus komplit supaya nanti konsumen itu bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, oke, kita lanjut dengan selanjutnya ya, tentang produk favorite ya. Produk favorite itu adalah produk tadi dari item-item tersebut ya, memiliki bentuk-bentuk tertentu gitu ya. 6 ya, yang keenam itu adalah masalah brand. Kalau brand itu adalah merek ya, artinya suatu tanda atau simbol yang memberikan keterangan tentang produk yang dihasilkan oleh perusahaan ya. Jadi merek itu adalah merupakan suatu tanda atau simbol yang memberikan identitas perusahaan gitu. Oke, baik. Yang terakhir adalah produk line ya. Line itu garis ya. Nah, produk line ini adalah keputusan produk ya di dalam kegiatan perusahaan, misalnya menyediakan
produk. Nah, produknya itu harus betul-betul bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan itu. Misalnya sesuai dengan apa yang digariskan di dalam produk tersebut. Kesimpulannya ya, bahwa produk dihasilkan itu oleh perusahaan harus betul-betul sesuai dengan daya beli konsumen. Artinya satu, harus bisa menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh 3 kelas sosial tadi. Kemudian, harus bisa menciptakan, menghasilkan barang-barang yang disebut dengan produk sempurna, ya. Kemudian, yang ketiganya, produk tersebut betul-betul bisa memuaskan konsumen, dalam artian ditambah dengan pelayanan yang menyenangkan yang disampaikan oleh seorang penjual kepada pembeli atau konsumennya. Oke, pada kesempatan ini, Ibu cukupkan sekian. Silahkan kalian pahami, kemudian nanti kalian buat rangkumannya ya, dan sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Pembelajaran berikutnya nanti akan kita bahas mengenai atribut produk. Oke, sampai ketemu. Terima kasih atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.